Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Pak Izzuddin. Di sini kita akan belajar tema 5, pembelajaran 3 di SBDP. Silakan teman-teman untuk membuka LKS-nya. Jadi kita akan belajar tentang pola irama dan birama dalam lagu. Jadi apa sih pola irama itu dan birama itu apa pengertiannya? Kemudian apakah macam-macam dari birama itu? Nah, kita masuk ke pengertian dari pola irama dan birama. Jadi pola irama itu apa? Pola irama adalah panjang pendeknya bunyi. Panjang pendeknya bunyi dapat dihitung berdasarkan ketukan. Nah, jadi pola irama itu ketukan ketika teman-teman bernyanyi ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do, tinggi rendahnya itu namanya pola irama. Contoh di sini teman-teman pernah bermain alat rebana. Jadi di rebana itu ada ketukan-ketukan pola irama tertentu sehingga menjadikan rebana itu enak didengar. Nah, contoh di sini untuk nada dasarnya, irama dasarnya dari rebana adalah ada D, T, T, D, 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 T, T. Nah, ini D ini bacanya dung, T ini tek. Jadi dung tek tek, dung 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 tek tek dung tek tek, dung 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 tek tek dung. Nah, itu namanya pola irama. Jadi pola irama ini sudah tersusun rapi sehingga enak didengar. Coba kalau susunannya tidak seperti ini. Kalau susunannya dung dung tek 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 dung dung tek kan tidak enak untuk didengar. Nah, itu dari pola irama. Kemudian yang kedua yaitu birama. Birama adalah suatu tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan dalam satu ruas birama. Satu ruas birama ditunjukkan oleh batas-batas garis vertikal, garis birama. Nah, ini untuk jenis-jenis birama atau apa-apa saja yang ada di birama nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian birama. Kemudian di sini ada bagian-bagian birama. Jadi bagian-bagian birama itu ada 3. Yang pertama yaitu tanda birama. Tanda birama adalah tanda seberapa banyak ketukan yang ada di lagu. Nah, nanti di lagu di paling atas itu nanti ada tanda biramanya. Contohnya tanda birama 2/4. Berarti dalam satu ruas birama terdapat 2 ketukan, karena itu 2. Nanti kalau tanda biramanya kok 4/4, maka dalam satu ruas birama itu ada 4 ketukan. Kalau 6 berarti 6 ketukan dan seterusnya. Nah, nanti kita akan melihat contoh langsung di slide berikutnya. Yang kedua yaitu garis birama. Garis birama itu apa? Garis vertikal atau tegak. Garis tegak lurus yang membatasi birama sebagai tanda batas awal dan akhir. Jadi nanti ada garis-garis itu untuk menandai seberapa banyak biramanya. Jadi tanda biramanya ini kan 2. Berarti nanti yang ada di dalam garis birama, garis 1 dan 2 di tengah-tengahnya itu berarti jumlahnya 2. Kalau 4 berarti 4 kayak gitu. Dan yang terakhir ruas birama. Ruas birama adalah ruang antara garis birama yang di dalamnya berisi ketukan birama. Nah, tanda birama ini untuk mengetahui seberapa banyak ruas birama yang ada di dalam. Ruas birama itu apa? Yaitu nada-nada atau irama-irama. Atau kalau di lagu itu angka-angka yang do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu namanya ruas birama yang ada di dalam garis birama. Nanti kita langsung lihat ke contoh. Kita langsung saja ke contoh. Di sini Pak Izzuddin ada contoh dari lagu Ibu Kita Kartini. Nah, yang paling atas yang tulisan Ibu Kita Kartini itu adalah judul dari lagu. Kemudian di bawahnya ada yang namanya CIPT, yaitu ciptaan. Berarti yang menciptakan lagu Ibu Kita Kartini yang membuat adalah W.R. Supratman. Kemudian di sampingnya itu ada yang ada panahnya juga itu ada angka 4/4. Nah,
Itu yang tadi sudah dijelaskan di atas. 4/4 tadi apa namanya? Itu adalah tanda birama. Nah, kok tidak sama? Tadi kan contohnya 2/4. Nah, ini 4/4. Tanda birama 4/4 artinya dalam ruas birama tersebut terdapat 4 ketukan. Nah, jadi nanti ada 4 ketukan di setiap garis birama. Nah, kemudian di bawahnya lagi itu ada yang namanya garis birama. Nah, garis birama ini sudah ada panah-panahnya ini. Nah, jadi tadi garis birama adalah garis vertikal atau tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ini kan ada banyak. Ada kalau yang baris atas pola ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu. Kemudian yang bawahnya ada 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya itu namanya garis birama. Kemudian setelah garis birama itu ada yang namanya ruas birama. Ruas birama adalah angka-angka ini loh. Angka-angka yang berada di antara garis birama. Nah, coba dihitung. Tadi atas kan tanda biramanya kan 4/4. Apakah benar ruas biramanya ini ada 4? Yang paling atas coba dihitung. 1, 2, 3, 4. Ya, 4. Kemudian ada lagi 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Jadi jika tanda biramanya kok 4/4, berarti nanti yang ada di dalam garis birama yang namanya ruas birama itu berarti 4. Kalau nanti 6 berarti di situ dalamnya ada 6. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa melihat itu yang namanya tanda birama, garis birama, dan ruas birama. Nah, kemudian nadanya itu kan 1, 2, 3, 4, 5 itu kan do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu. Jadi kalau nyanyinya kok enggak ibu kita ini jadi do, re, mi, fa, sol, mi, do. Nah, ibu kita Kartini. Nah, itu namanya pola irama. Jadi iramanya sudah teratur dengan baik. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar SPDB tentang pola irama dan birama. Bagian-bagian dari birama tadi sudah dijelaskan, antara lain ada tanda birama, garis birama, dan ruas birama. Jadi silakan teman-teman kalau nanti melihat ada teks tentang lagu, mungkin Ibu Kita Kartini, Indonesia Raya, kemudian ada lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dan lain-lain, teman-teman bisa melihat mana yang namanya tanda birama, mana yang namanya garis birama, dan mana yang namanya ruas birama. Sekian penyampaian dari Pak Izzuddin tentang SPDB. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.